Oke, mari kita urai sebuah misteri yang cukup rumit. Ini tentang dua bencana besar yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Satu, kebakaran mematikan di Jakarta. Satu lagi, banjir dahsyat yang menenggelamkan sebagian besar Sumatera. Anehnya, dua tragedi ini ternyata diikat oleh satu benang merah yang sama, yaitu kelapa sawit. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya api yang melalap sebuah gedung teknologi di ibu kota bisa nyambung ke spekulasi soal penyebab banjir yang jaraknya ratusan kilometer? Pertanyaan inilah yang akan kita telusuri sama-sama. Kita mulai dulu dari Jakarta ya. Dari tragedi kebakaran di gedung Teradron. Kalau menurut cerita resminya sih, ini soal kelalaian fatal. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, ceritanya jauh lebih dalam dari itu. Tanggal 10 Desember 2025, kebakaran hebat melanda gedung Teradron di Jakarta. Angka 22 ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah jumlah nyawa yang melayang. Ini adalah salah satu bencana industri paling mematikan dalam sejarah kota Jakarta. Menurut investigasi awal dan juga pernyataan dari Gubernur DKI waktu itu, gedungnya ini kayak perangkap maut. Bayangin aja, cuma ada satu pintu keluar masuk, tangganya sempit, dan sama sekali nggak ada jalur evakuasi darurat. Sumber apinya pun diduga jelas, korsleting di ruang penyimpanan baterai litium. Jadi di atas kertas, kasusnya kelihatan simpel. Ini murni kelalaian fatal. Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok. Waktu pihak berwenang lagi fokus sama pelanggaran aturan bangunan, publik di dunia maya justru mulai nyambung-nyambungin titik-titik yang mengarah ke sebuah dugaan yang jauh lebih mengerikan. Biar kita ngerti kenapa publik bisa curiga, kita harus berhenti ngelihat Teradrons ini sebagai korban semata. Sebaliknya, kita mesti lihat mereka sebagai pemain teknologi kunci dalam sebuah industri raksasa yang, ya kita tahulah, kontroversial. Coba kita lihat apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan dari atas langit. Teradron ini ibaratnya mata di langit buat industri kelapa sawit. Teknologi mereka canggih banget. Seperti yang kita lihat di sini, mereka itu memetakan ribuan hektar lahan, ngitungin setiap pohon kelapa sawit secara otomatis, bahkan bisa deteksi penyakit tanaman dari udara. Data mereka ini krusial banget buat efisiensi perusahaan-perusahaan agribisnis di Sumatera. Ya, wilayah yang sama yang waktu itu lagi terendam banjir. Oke, sekarang kita geser fokus kita ke Sumatera. Banjir di sana itu bukan sekedar bencana alam biasa loh. Ada faktor-faktor sistematis yang bikin banjir itu jadi salah satu yang terparah dalam sejarah. Analisis data dari drone Emprit itu mecah masalahnya jadi 3 faktor utama. Pertama, perubahan fungsi lahan secara masif. Hutan-hutan dibabat habis buat jadi kebun dan tambang. Kedua, ini makin parah karena curah hujannya ekstrim banget yang merupakan gejala perubahan iklim global. Dan terakhir, infrastruktur yang ada itu buruk, nggak mampu nampung air bah. Tiga-tiganya ini jadi resep sempurna buat sebuah bencana dahsyat. Nah, visual ini ngejelasin banget kenapa perubahan lahan itu fatal. Lihat deh, di kiri itu hutan alami. Dia berfungsi kayak spons raksasa, nyerap air hujan. Tapi di kanan, di perkebunan sawit, akarnya kan dangkal, tanahnya jadi padat. Akibatnya, air hujan bukannya terserap, tapi langsung meluncur deras ke sungai. Ya jelas sungainya meluap, terjadilah banjir bandang. Dan disinilah kedua cerita kita ketemu. Publik yang ngelihat semua data dan fakta ini mulai ngebangun narasi alternatif yang nyambungin api di Jakarta dengan banjir di Sumatera. Spekulasi di media sosial langsung meledak. Pertanyaan dari netizen kayak @Cika ini nyuarain kecurigaan banyak orang. Jangan-jangan kebakaran ini emang disengaja. Tujuannya, ya itu, buat nutupin jejak para dalang di balik deforestasi yang jadi penyebab banjir. Komentar lain dari @IJXTexXXXX ini makin memperkuat teorinya, nunjuk ke arah dugaan intimidasi. Idenya adalah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja bikin kebakaran buat ngancurin dokumen-dokumen dan data-data krusial yang disimpan oleh Teradron. Jadi, intinya begini, teori publik yang berkembang itu adalah bahwa kebakaran ini bukan kecelakaan, tapi sabotase terencana. Tujuannya cuma satu, musnahin barang bukti. Barang bukti berupa apa? Yaitu tadi, peta dan data presisi yang bisa nyeret perusahaan-perusahaan kuat ke pengadilan karena peran mereka dalam perusakan lingkungan penyebab banjir. Dan walaupun ini kedengarannya kayak teori konspirasi, faktanya pemerintah sendiri bergerak ke arah yang kurang lebih sama. Sebuah investigasi resmi terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera ternyata emang lagi berjalan dan targetnya adalah korporasi-korporasi besar.
Kementerian Kehutanan udah ngidentifikasi setidaknya ada 12 badan hukum. Ini bisa berupa perusahaan atau perorangan yang diduga terlibat langsung dalam perusakan hutan di hulu sungai. Angka ini nunjukin kalau pemerintah nggak cuma nyeri satu kambing hitam, tapi lagi nyelidikin masalah yang sifatnya sistemik. Coba kita lihat lebih dalam. Penyelidikan ini ternyata nyasar ke 3 klaster industri utama: perkebunan sawit, pertambangan, dan industri kertas. Fakta bahwa pemerintah secara aktif menginvestigasi para pemain raksasa inilah yang justru ngasih bobot ke teori konspirasi tadi. Artinya, ada pihak-pihak dengan kepentingan super besar yang punya motif sangat kuat buat ngilangin barang bukti. Jadi, kita sampai di titik di mana ada 2 narasi yang jalan barengan. Dua-duanya kedengeran masuk akal, tapi kan cuma satu yang bisa jadi kebenaran. Coba kita rangkum keduanya. Di satu sisi, kita punya cerita resmi, sebuah kecelakaan tragis karena kelalaian. Simple. Di sisi lain, ada teori publik yang jauh lebih kelam. Sebuah konspirasi pembakaran buat nutupin kejahatan lingkungan. Sampai hari ini, kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di gedung Teradron itu masih terkubur di antara puing-puing. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir kan, dalam kasus di mana data bisa lenyap begitu aja dalam api dan kepentingan yang berkuasa itu begitu besar, gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa bedain mana fakta dan mana fiksi buat nemuin kebenaran yang sesungguhnya? Ini adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan.